Halo teman-teman, kali ini aku mau ngebahas soal psikotes buat masuk ke PT Indonesia Epson Industri. Mungkin sudah nggak asing lagi buat para pencakar tentang PT Epson ini. Yuk, nggak usah kelamaan, langsung masuk aja ke intinya. Oh ya, mungkin sebelumnya udah pada tahu kan apa aja produk PT Epson ini. Ini aku sepil cuma beberapa aja produk PT Epson. Masih banyak lagi mungkin yang tahu bisa komen ya. Alamat PT Epson juga udah aku cantumin, kalian bisa cari di Maps. Oh iya, terus kalau mau daftar kerja di PT Epson lewat mana sih? Nih aku kasih tahu beberapa yayasan yang bisa ngerekrut buat PT Epson. Selebihnya bisa cek di Google. Atau mungkin kalau ada yang tahu lewat mana lagi komen ya. Oke, sekarang langsung aja ke intinya ya. Kisi-kisi pertama ada sinonim atau persamaan kata. Tes sinonim digunakan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap situasi indikasi yang sama atau mirip. Mengukur wawasan dan mengukur pengetahuan yang kamu tahu, kata-kata yang hampir sama. Tugas kamu dalam mengerjakan tes tersebut adalah mencari kata yang sama atau mirip dengan kata yang tersedia. Berikut sedikit contoh soal sinonim yang aku kasih. Terus ada tes tentang antonim. Mungkin hampir sama kayak sinonim, cuma kalau antonim kita cari lawan katanya. Tips mengerjakan soal antonim. 1. Amati kata yang disediakan pada jawaban soal. Selanjutnya, pilihlah berapa jawaban yang mempunyai makna berlawanan dengan soal. Terkadang jawaban yang tepat terdapat pada jawaban yang memiliki makna berlawan. Terus ketiga ada tes analogi. Analogi verbal sendiri memiliki arti proses bernalar analogis yang melibatkan kata-kata untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga apa yang dimaksud dengan tes analogi verbal adalah sebuah tes yang melibatkan kata-kata untuk mengetahui tingkat berpikir dan bernalar secara analogis dalam suatu pemecahan masalah. Tujuan tes analogi verbal. Tes analogi verbal bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu lalu menerapkan penggunaan konsep tersebut pada situasi yang lain. Dengan tes ini, HRD dapat melihat kemampuan calon karyawan untuk memecahkan masalah di tempat kerja melalui penggunaan analogi dari suatu masalah yang pernah terjadi. Dalam tes ini, kemampuan pemahaman dan analogi bahasa peserta betul-betul diuji. Maka dari itu, hal penting yang perlu kalian siapkan ketika akan menghadapi tes analogi verbal adalah dengan memperbanyak mempelajari kosakata dan artinya. Kalian bisa mulai dari memperbanyak membaca buku non-fiksi atau membaca berita di radio, televisi, atau koran dan majalah. Biasanya tes ini akan melibatkan kemampuan menentukan padanan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim, korelasi makna antar kata, dan juga padanan hubungan fungsi dan analogi berdasarkan contoh kata yang diberikan oleh soal. Tips
Tipsnya nih ya buat ngerjain soal ini. Hal yang terpenting dalam menghadapi soal seperti ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua atau lebih yang diberikan pada soal. Jika hubungan semakin spesifik, maka semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Ada beberapa cara ya buat ngerjain deret angka dengan cepat dan tepat. Misal, 1. Mencoba mencari pola atau irama dari deret angka yang disajikan soal. 2. Karena dalam tes ini yang dinilai adalah kemampuan analisa kamu dalam memahami pola-pola atau kecenderungan tertentu, maka segera prediksi seri angka yang ditanyakan soal dengan operasi bilangan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pengakaran dan pengkuadratan. Nah, yang ketiga, jika dengan sistem operasi bilangannya yang nominal tersebut tidak juga ditemukan polanya, maka segera ambil inisiasi bahwa pola yang dikehendaki merupakan pola bertingkat atau pola yang meloncat. Keempat, mengingat banyak operasi bilangan yang terlibat dalam satu soal, maka jangan terpaku pada deret hitung atau deret ukur perhitungan matematika pada barisan bilangan terdepan yang disajikan soal. Yang kelima, jika Anda telah menemukan dua pola deret angka yang konsisten, maka segera terapkan untuk menemukan jawaban yang dikehendaki soal. Nah, terus ada tes bangun ruang nih. Tipsnya, kalian harus fokus ke satu titik terlebih dahulu, lalu kalian lihat bagian lain, baru kalian bisa menentukan jawabannya. Sebenarnya tes ini lebih banyak menggunakan logika, tidak ada rumus yang perlu dihafal. Lalu ada tes EPPS, adalah singkatan dari Edwards Personal Preference Schedule, yang merupakan bentuk tes ini untuk mengukur kepribadian seseorang melalui motif dan kepentingan mereka menggunakan rumusan. Ia mengembangkan tes ini dengan menggunakan metode forced choice, yaitu metode yang mewajibkan peserta tes memilih salah satu di antara kedua pernyataan pada setiap item atau pertanyaan yang ada. Ada tes warteg. Untuk dapat lulus dalam tes warteg, umumnya seseorang perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebabnya, tes warteg akan melihat bagaimana kepribadian diri kita secara konteks lewat media yang nantinya kita kerjakan. Apa aja yang perlu kita tulis dan gambar dalam tes warteg akan menjadi citra diri di hadapan para interpreter. Beberapa analisis utama juga dilakukan pada isian peserta yang meliputi beberapa hal. Misal, coretan. Secara umum, coretan atau guratan yang dibuat peserta mencerminkan kepekaan yang tidak memadai terhadap daya tarik dan tidak kepedulian terhadap tugas yang dihadapi seseorang tersebut. Hal ini umumnya menyangkut masalah sosial. Terus ada tekanan, berat atau lembutnya tekanan, serta dominasi sudut atau kurva dalam isian tes warteg menentukan bagaimana permasalahan interpersonal dan kontrol atas permasalahan dari seorang peserta. Lalu ada abstraksi. Secara umum, bagian ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menghindari tugas-tugas, permasalahan komunikasi, dan pemahaman mengenai sudut pandang orang lain. Terus ada gambar. Dalam hal ini, identifikasi dilakukan dengan jenis gambar yang dipakai, entah alam, manusia, hewan, objek eksklusif, atau benda mati. Gambar seseorang dapat menjadikan identifikasi terhadap
mengkatalisasi kecerdasan seseorang. Hubungan interpersonal, ketertarikan pada hal praktis dan realis, atau selera humor. Pemberian simbol dalam tes Warteg juga dilihat sebagai sebuah reproduksi nilai dan gagasan dari seseorang yang dapat mengindikasikan keyakinan dan tujuan dalam diri seseorang. Selanjutnya ada tes Kraepelin-Pauli atau biasa disebut tes koran. Pada tes Kraepelin, peserta diminta untuk menjumlahkan dua angka yang saling berurutan mulai dari atas ke bawah. Sedangkan peserta tes Pauli diminta untuk menjumlahkan dua angka yang saling berurutan dari bawah ke atas. Selain itu, jumlah angka tes Pauli akan lebih banyak dibandingkan tes Kraepelin, sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih banyak. Setelah memahami perbedaan mendasar antara tes Kraepelin dan Pauli, nah ini tipsnya. Saat melihat angka dalam deret berbentuk vertikal, Anda tinggal menjumlahkan dua angka yang berurutan dari atas ke bawah, yaitu tes Kraepelin, dari bawah ke atas itu tes Pauli. Nah, selanjutnya tulis angka atau hasil dari penjumlahan dua angka tersebut di sebelah kanan penjumlahan. Jika hasil penjumlahan dalam bentuk belasan, puluhan, atau ratusan, kamu hanya perlu menuliskan satu angka terakhirnya. Misal hasil penjumlahannya menunjukkan angka 12, maka hanya angka 2 yang ditulis di sebelah kanan penjumlahan. Pastikan Anda berhenti di deret tertentu pada setiap baris saat melakukan penjumlahan agar Anda bisa menunjukkan grafik datar. Setiap 30 detik, penguji akan mengatakan pindah dan Anda harus berpindah ke deret angka baris selanjutnya. Lakukan cara yang sama hingga waktu habis. Nah, dalam tes ini dilihat dari penilaiannya, yaitu selain menilai ketelitian dalam penjumlahan angka, penguji juga akan melihat grafik yang dihasilkan dari garis. Sambung puncak-puncak tertinggi masing-masing baris angka atau hasil penjumlahannya. Nah, grafik ini nantinya akan menentukan kepribadian dan ketahanan peserta tes saat di lingkungan kerja. Jika kepribadian dan ketahanan peserta saat tes di lingkungan kerja grafik berbentuk dasar, maka peserta merupakan seseorang yang cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh dengan sekitarnya.